Lawan Irak kan tinggi. Nggak, mungkin karena kalau lawan Jepang kan, main Jepang mayoritas punya kecepatan, makanya Elkan dicadangin. Karena Elkan terlalu lambat untuk di belakang. Blunder 2 kali untuk lawan Irak. Dia nggak lihat orang kok 2 kali. Iya. Tapi kemarin Indonesia main speed and power game ya. Memang ya namanya anak muda kan. Tapi yang perlu dipuji adalah bahwa mereka main 90 plus 8 ya kemarin totalnya. Iya, 98. Nggak ada yang lelah itu. Fisik boleh main. Walaupun di babak kedua intensitasnya agak menurun permainan kita. Karena mentok. Kalau ada dapat gol 1 aja naik lagi agak tuh. beda. Agak beda. Ya, lawan Karena Jepang dia kan- udah ke kiri kanan udah mentok. Wah, ini udah habis akal. Lawan Jepang 3-1 kan beda mainnya. Gitu. Dan penampilan kita juga mendapat pujian juga kan dari pelatih-pelatih luar kan. Loh iya, kalau mau lu dapat pujian lu semua orang muji. Oh, selalu Ucup doang muji. yang nggak muji kayaknya. Nah, Pak. sekarang gini, Stephen Darby, semua pelatih di dunia dan komentator bilang Indonesia tim hebat kan. Apa yang terjadi kalau mereka bilang Indonesia tim yang nggak hebat? Diserang sama netizen. Iya. Iyalah. Itu kan pakuah aja. Sama orang bahasa Inggris pertama kali kita bahasa Eropa semua apa kabar kan? Bahasa basi. Bahasa kita kan ini Ibu Budi. Jadi mereka semua bahasa basi doang. Your country is very beautiful. Sampai baru 2 menit. Gitu. Sampai lu lihat kemarin main masih juga bilang nggak bagus. Nggak, gue nggak bilang nggak bagus. Gue cuma bilang, ya ini nggak top notch. Ada yang lebih bagus sebelumnya. Kapan? Ya lawan Vietnam lah. Ya enggak lah, jauh lah. Beda Kamu lawan, lawan iya. Australia lah. Ya, kenapa mesti beda lawan? Beda Emang lawan. Kalau kualitas lu ini. lihat hasil ya Vietnam. nggak ada jaminan nggak Vietnam kalah sama Australia? Ya nggak ketemu, Nah, ya nggak bisa makanya, kan nggak ada jaminan. Enggak kayak yang apa yang kita lihat dong, Cuk. Jangan lu lagi ngehayal nanti ada Vietnam mau ketemu. Ngehayal lagi. Itu gila. Ya bukan, kalimatnya kemana-mana coba. Coba dibilang, bukan, gimana ya, gue bukan nggak bangga, seneng ngelihatnya. Tapi apa yang mau dibanggain orang kalah? Ya artinya lu nggak bangga. Ya apaan lagi? Iya, Gimana sih? Bukan nggak bangga, tapi apa yang dibanggain kan? Bangga tapi nggak puas sama hasil. Iya nggak puas lah. Apa yang mau dibanggain? Nah, maksudnya Orang dia kalah. bangga dari sisi permainan, walaupun hasil kita memang kalah. Kita nggak Semua orang bilang nggak cara bicara main, hasil. Cuk. Cuk. Udahlah, kita mau ngomong apa sih? Mau ngomong progres, Indonesia maju. Gua udah denger itu dari gua kecil. Orang 80-an bokap gua bilang, maju bola kita nih, membanggakan. Mana sampai hari ini gitu-gitu aja kok. Lu kenapa kemarin kena kagak ngomong kayak begini dia? Bagus nih begini nih. Biar seru. Kalau memang nggak rame nih. Nah, buat kalau dari sisi individu pemain kemarin, siapa yang paling menonjol kalau menurut lu? Siapa? Marcelino kelihatan lah. Marcelino ya. Marcelino. Marcelino udah babak kedua kalau gua tarik Marcelino. Udah mentok. Tapi gantinya siapa? Agak susah banget tuh kan. Kita punya 4 penyerang yang main cuma 1. Tapi Tiga sama lagi kemana? Sananta kan nggak pernah ada di bench. Coba. Sananta, Dendi sama Dimas Derajat. Kemarin tuh Dendi dan Sananta nggak ada. Kan kasihan udah Dimas nggak pernah dibawa, nggak pernah dimasukin. Lu Jup, siapa Jup? Yang paling menonjol kalau kemarin? Babak pertama ya Marcelino sama. Marcelino. Babak kedua udah mentok dia. Ivar oke, Ivar. Iya, Ivar juga iya. bagus. Justin Hubner ya oke. Menurut gua hampir semuanya oke lah, cuman ya Yang nggak oke apa? organisasi. Kalau lu semua bahwa sepak bola yang diingat hasil bener, tapi kan kita belum sampai di situ lihat cari hasil. Ini lihat cara mainnya dulu. Kita punya Pameo nyaris menang soalnya dari dulu. Nyaris ke Piala Dunia ya kan. Juara 2, runner up loh itu bahasa Inggrisnya. Juara 2. Third place kita namanya juara ketiga gitu kan. Makanya kita punya kayak gitu-gitu. Juara harapan. Juara harapan. Nggak ada juara mah cuma 1. Iya. Ya, Iya, jadinya iya, ya gitu, nggak cuma hasil. Bang, kalau menurut Abang masuknya kemarin Sen Patinama Bang menggantikan Arhan, apakah sesuai ekspektasi nggak permainan dia? Iya beresiko, orang belum pernah main langsung pasang main. Kalau gua sih rumusnya don't change the winning team pertama. Kalau kita anggap yang dari fase grup ya memang yang udah ketemu feel-nya ya Pratama Arhan. Kalau dia mau ganti ya ganti lihat situasi. Lu Jup, Sen Patinama kemarin? Ya mau dari sektor dia aja yang Crossing. obrak-abrik. Dia nggak pernah main penyisihan atau sebelumnya Makanya. pernah main penyisihan juga nggak pernah main. Penyisihan waktu pra Piala Asia juga nggak pernah ada kan. Memang aneh kalau tiba-tiba di pertandingan sepenting itu dia ada. Gimana pun Arhan Akhirnya crossing dari sisi dari kiri terus. mulai dari dia terus kan. Padahal tugasnya back tuh harusnya
gimana caranya supaya pemain sayap mereka nggak bisa crossing Iya, kan? dia sering terlambat balik ya. Posisi kan Iya. di tengah kan. 3-4-3 kan mereka main kemarin. Iya. Nah, ya di tengah baliknya tapi kan terlambat. Yang 3 kan mesti nutup jagain pemain-pemain Australia yang cepat-cepat ada di tengah itu. Yang muter terus kan mainnya di situ rotasi. Kalau Mut gimana Mut? Ya udah dua udah ngomong begitu ya kita iyain aja. Setuju juga. Mau ngapain lagi dipanjangin? Ya maksud lu? Ya pendapat umum aja kita ikutin kalau soal yang ini. Nggak usah ditambahin. Kasihan sih. Nah kalau dari pemain naturalisasi semuanya kemarin yang paling oke banget mainnya siapa tuh? Inilah, lo masih aja pakai terminologi naturalisasi lokal ini pemain Indonesia kira. Oh, iya, pemain Jangan Indonesia. dibeda-bedain. Ini Lihat udah dong pemain Indonesia. Australia nggak ada satupun aborigin. Semua putih, hitam, entah dari mana-mana lah ya. Nggak ada yang disebut naturalisasi kan? Nggak ada. Komentator Indonesia gue. mesti begitu dong kalau mau maju mereka. Mungkin mereka kan udah dari dulu, kalau kita karena baru jadi Enggak lah, naturalisasi ini kan bukan yang pertama. Dulu ada Gonzales, ada Beto, ada Victor Igbonevo, nggak pernah tuh ada isu masalah naturalisasi sampai kayak begini. Ini mulai dari kapan ini kayak begini? Karena Ini mereka udah jadi 5 tahun. pertanyaan ini. Udah 5 tahun tinggal di sini kan, Igbonevo. Nggak ada. Gonzales hubungan. ini Masa orang karena sini. mereka nggak main di Liga 1 jadi dibilang naturalisasi kan nggak juga. Nggak kan aturan ketatanegaraan kan 5 tahun tinggal. Apa ini kan ada darah apa segala Kalau macam. Iya. secara undang-undang imigrasi Secara undang-undang memang imigrasi kan begitu. masih disebut natural. Terminologi ya naturalisasi. Bukan terminologi sepak bola nih. Terminologi imigrasi nih. Ya, yang penting mereka Indonesia. Udah jangan Yang penting ya dibeda-bedain. pemain Indonesia meskipun dia belum fasih bahasa Indonesia, belum hafal Pancasila tapi semangatnya. Tapi udah semangat- nyanyi lagu Indonesia Raya. Kelihatan tuh mulutnya komat kamit kemarin. Tapi kan semangat daya Lumayan. juangnya kan ini. Bagus, main Indonesia. Nah kan jangan sampai gue bilang mereka nggak hafal Indonesia Raya atau nyanyi semua kan tensin juga. Nyanyi kok. Hafal berarti. Tapi biar gimana pun juga kan kita sepakat bahwasanya penampilan timnas kemarin tuh udah menunjukkan progres yang luar biasa lah. Ya yang kalau diinginkan. Progres ya yang diinginkan. Kan lihat kalau statistiknya aja lah. Lo mulai angka apa lagi? Kan Iya. catatan terakhir kan statistik. Lo mulai apa? Ball position 48% lawan Australia yang ranking 20 berapa? dua shot on goalnya 2. Jadi statistik Bang ya. Statistik. 2 atau 3 ya? 2 9 kali main, 1 kali menang, 1 kali seri, 7 kali kalah tuh gimana Bang statistiknya Bang? Kebobolan 27 kali, 6 kali ngegolin, minus 21 gol. Dalam 19 pertandingan 17 kali Kan kartu gua bilang kuning. statistik lawan Australia. Ada aja nih jurus mencongnya nih. Gua Lo suka iya kan nih. gue liat, kan lu nanyain kan cara kemarin. Iya. Gue lihat cara main lawan Australia, lu lihat statistiknya. Kalau itu lu lihat secara akumulasi. Ini akumulasi 9 kali pertandingan akhir. 1 kali menang, Berapa 1 kali kali seri. Tapi lu 7 bisa kali bayangin ya. dia sekali menang langsung hilang Vietnam. Hah? Hilang sekali menang Vietnam hilang kan? Heeh. Ya apalagi? Kan Oh, jadi Vietnam paling menghilangkan penting. dosa-dosa itu ya? Iya hilang Vietnam. Hilang? Oh. Vietnam. Pulang. Oke. Kita kan gitu, penting menang sekali, party, habis itu Nah. dulu ya sering gitu kan. Iya. Menang, dipanggil sana, panggil sini, pesta sana, pesta sini, panggil pejabat mana, finalnya kalah. Kan ini suka semua gitu. semua pertandingan disiarin. Lu lihat sendiri kan gitu. Progres dari lawan Irak kalau gol kedua nggak kejadian sih, babak kedua ya panik Irak lah. Ini soal semata-mata kalah pengalaman aja menurut gua. Kalah persiapan. Jadi buat lo sepakat STY sesuai target nih. Oh iya, 16 besar. udah target. Nah, gimana tuh Bang? Udah target. Dan tapi sayangnya PSSI sampai sekarang kalau gua baca statement sih nggak pengen perpanjang. Semoga gua salah tafsir. Bukannya PSSI dikasih kayaknya target nggak pengen kalau perpanjang. U23 lolos 8 Kalau besar. lihat jadi kalau kan masih digantung lagi. Sekarang masih sampai Juni kan? Lah iya, kalau lihat pelatih ya kayak lihat aja lah, Urkas Tabares berapa puluh tahun. Jochen Lu 15 tahun. Dia orang Jerman Bang, latih timnas Jerman. Loh, Jangan iya, itu disamain. kompetisinya bagus. Ya, ini Dia dia jangan kan mestinya disamain. Mestinya ini lebih lama lagi, Bud. Hah? Dia kompetisinya lebih bagus, Bud. Pemainnya lebih bagus dikasih waktu panjang. Lu masa kita begini yang kompetisinya begini terus kasih sebentar. Kamu gonta-ganti. Tapi memang sih kalau kita ngomongin, kalau lihat kebiasaan dia ya, bahwa pemainnya muda-muda, 21, 22. Kalau dia nggak dikasih
2-3 Waktu yang periode lebih panjang. lagi, waktu lebih panjang. Kan pemain ini kan belum dipakai lagi besok. Nah ini ngaco nih. Pemikiran kayak Bisa begini. gimana, Ngaco Bud? nih. Gimana, Bud? Namanya pemain terbaik, lu mau pelatihnya siapa, ya tetap main. Nah, Lionel Messi pelatih Argentina diganti, tetap dia main. Cuma satu. Waktu juara dunia kan beda sama tim 4 Ya tahun lalu. gimana, tetap aja Lionel Messi langganan berapa belas tahun. Jangan Belgia lah, cara berpikir kayak begitu loh. Ngaco aja. Sekarang gini, tanya dulu, gantian. Nah. Lagi ada bocah ngomong. Soal lolos 16 besar. 16 Oke, besar. Indonesia Walaupun dapat lo diem dulu. Iya. 16 besar memang kita lolos. Nah. Tapi kalau kita pinjam istilah temen gue, disundul Ah, iya, sama iya, Kyrgyzstan, iya. lolos. Artinya klaimnya ini nggak sepenuhnya 100% STY. Laki Loh, lu Ditentukan oleh bukan tim juga lu lain. sanggup gitu. Lah, Sekarang sundul gua lagi. tanya, gua tanya lu, kalau kita nggak kalah Vietnam, mau disundul sama Soviet pun nggak lolos juga, Bu. Iya, betul. Lah, jadi karena kita menang lawan Vietnam, modal tuh udah. modal jadi lolos. Modal. Lah iya kalau kita nggak kalah Target sama coronan, lain nggak halnya lulus. kalau kita kalah sama Vietnam tapi kita tetap dikasih FIFA, ya Indonesia aja yang lolos. Ah itu bener disundul. AFC Cup tahun ini ada perbedaan dibandingkan dengan sebelumnya. Dulu yang lolos itu langsung peringkat 1, peringkat 2. Nggak ada nih juara 3 harapan nih, terbaik tuh gak ada. Jadi kita nih diuntungkan sama sistem. Yang gua tanya, yang 3 terbaik ini nanti aturan FIFA kan Afrika aja akun aja pakai aturan ini. Nah, iya, artinya dengan Lu jangan adanya juga aturan bilang bahwa itu ini sampai diuntungkan. sundul. Lah memang kenyataannya begitu. Lah, enggak. Kalau Kalau kemarin kemarin- Oman yang menang, ya selesai juga kita. Laki loser gitu. Nah, lu Jum kayak Jum. Soal apa nih? Yang tadi itu 16 besar walaupun akhirnya ketolong Ya tapi kemenangan ya, Kyrgyzstan. ya ada benernya, tapi ya kita memang laki loser kan aturan. Mau nggak mau. Walaupun memang kalau lihat di videonya, ST itu tidur udah. Nggak nonton pertandingan, dibangunin sama pemain-pemainnya. Karena hasilnya tiba-tiba kita lolos. Kan golnya Koji itu baru menit berapa tuh? 80. 81. 1-0 terus sampai menit 75. Kan kita lagi di Banjarmasin, gue matiin udah tuh. Gue matiin nggak nonton lagi. Gol tuh menit 80-an. Ini lu Indonesia lolos kayak nggak seneng lu berdua. Ngaco aja. Iya tadi Ya, lu bilang salah. soalnya sundul karena ini karena itu ya masih Ya memang Ini literasi udah begitu. dibilang kan. sama ya, laki loser aturan masih aja bilang. Ya pokoknya masih pakai laki lu. pokoknya apapun itu kan sesuai target Bang, Lah 16 iya, besar 16. kan gitu. Sekarang targetnya tinggal 1 lagi, 8 besar nanti di U23. 3. Kan gitu. Ya menurut gua sih ya cari-cari aja mau perpanjang sekarang panjang yang akan datang kan sama aja. Kalau lu mau niat perpanjang. Artinya kan memang ini masih belum niat perpanjang. Masih Kalau ragu kayaknya. Masih ragu. Yang satu ngebet, yang satu ragu. Yang ngebet siapa? Ya yang terima 6 bulan lah. Pelatih dunia 6 bulan terima kontrak. Sampai Juni. Berarti sih apa? Jadi kalau gitu gue bisa nanya dong, lebih butuh siapa? STY lebih butuh Indonesia atau Indonesia lebih butuh STY? Memang kalau gue lihat sih memang PSSI tahu situasinya. Posisi STY di bawah. Sementara gue kasih tahu nih loh. Nih gue pernah baca podcastnya Bambang Pacul kalau nggak salah. Hati-hati sama orang yang dicintai. Ini STY dicintai sama publik sepak bola nasional loh. Jadi Sama orang baik bukan dicintai. Karena dia baik makanya dia dicintai. Oh, Jangan gitu. abang pelintir. Gue dengerin tuh podcast tuh. Gue tahu tuh. gitu. Jadi kalau menurut gua mau perpanjang sekarang mah akan sama nanti ya sama aja perpanjang. Tapi kalau memang mau enggak, mending ngomong aja sekarang Nah enggak, jadi menurut Abang harusnya PSSI langsung perpanjang kalau menurut atau gua, enggak sama sekali gitu loh Bang. kalau menurut gua kalau lihat mengacu nih. Ini kan Piala Asia udah kelar nih. Loh iya kalau mau ngacu pelatih-pelatih timnas yang ratanya berhasil itu kan panjang. Uruguay semifinal Oscar Tabares kan berapa puluh tahun juga. Ya kan lu tinggal lihat Des sama aja yang bawa Prancis juara kan lebih dari 2 kali, 2 termin. Ya dia juara Piala Dunia. Lah, ini makanya kan- diperpanjang bisa Loh masuk itu kan finalis lagi. masalahnya apalagi Dengan 16 pemainnya besar bagus. Asia. Nah, ini kan dia bangun, Bud. Belum bangun. Kalau pemain kita bagus ya kita bisa ini kan dia nyari ini tapi kan lihat yang utama kan perbedaannya lah, dari segi fisik dan mental kan berubah. Ya wajar lah fisik bagus pemain dari impor.
main, ya bagus pasti secara fisik. Cuma artinya dengan pemain yang dia pilih, naturalisasi itu, nggak bisa mencapai target yang dia mau.